Firman itu seperti cermin. Betul, Yakobus berkata gitu. Kalau kita mendengar firman, kita belajar, itu seperti bercermin. Nah, sehingga kalau kita bercermin, terus misalnya ada hitam-hitam di dahi kita ngapain? Setelah kita tahu ada yang hitam itu, kita biarkan, bersihkan, bukan? Nah, itu firman. Nah, hari ini kita akan belajar tentang doa. Kalau nanti kita menemukan dalam ayat-ayat firman Tuhan, loh, pasti kaget. Wah, berarti selama ini aku salah nih kalau berdoa. Mau berubah enggak? Loh, saya tanya kok. Mau berubah enggak? Harus mau. Itu namanya orang belajar. Orang belajar itu enggak boleh ngeyel. Tahu ngeyel? Apa itu ngeyel? Ngengkel, sama saja ngeyel sama ngengkel. Bukan. Bantah, betul. Kalau kita tahu salah, dibetulkan, kita harus mau merubah. Tapi gereja secara fakta tidak begitu. Gereja itu suka ngeyel dengan Tuhan. Ngeyel, enggak, dari dulu enggak begini. Ya, dari dulu. Padahal salah itu. Maka itu kita harus rendah hati untuk belajar. Bahwa firman itu membetulkan kehidupan kita. Ingat, seluruh 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan seluruh pasal kisah para rasul. Lihat ya, semua orang percaya itu paling dominan disebut dengan kata murid. Betul tidak? Ya, jawab dulu ya atau tidak? Murid. Dan memang Tuhan Yesus gak pernah berkata kita ini orang Kristen. Tidak. Yang mengatakan kita Kristen justru orang Roma. Betul? Bukan Tuhan Yesus. Bagi Tuhan Yesus kita ini murid. Nah, saya tanya kepada ibu bapak saudara-saudara, kalau murid, begitu dengar kata murid, yang muncul di benak kita apa? Enggak, jangan bilang murid suka makan. Lain itu. Bukan murid kalau suka makan. Ya, begitu dengar kata murid, yang muncul adalah belajar. Oke, saya tanya lebih jauh. Kalau kita belajar sebagai murid, itu belajar hal-hal yang kita sudah tahu dari dulu atau belajar hal-hal yang baru? Pasti yang baru. Nggak ada orang kuliah semester 4, 14 tahun. Ada tidak? Nggak ada, dikeluarkan itu pasti oleh dosennya. Iya, mahasiswa abadi. Walaupun kita sudah lulus sarjana, perlu nggak kita belajar lagi kelas 2 SD? Pelajaran kelas 2 SD, perlu tidak? Nggak perlu, ngapain? Tapi mari kita jujur, saudara. Gereja nggak pernah mau terima yang baru. Ngulang terus pelajarannya. Buktinya apa? Begitu ada pelajaran yang baru, walaupun dari Alkitab, gereja bisa berkata, sesat. Loh ya atau tidak? Sesat itu. Maka itu kita nggak maju-maju. Kita cuma putar itu saja. Nah, hari ini kita akan ketemu doa yang benar, saudara. Pasti kita akan dibuat kaget. Selama ini, gereja kalau berdoa, itu isinya cuma 3. Ayo, siapa bisa jawab? Kalau kita doa, lihat cuma 3 isinya. Satu apa? Nah, itu dia. Minta. Betul. 2 apa? Nyembah? Enggak. Bukan doa kalau nyembah. Ayo, kita seringkali setelah minta apa? Ngeluh, lapor. Tuhan begini. Kan lapor, bukan ngeluh. Habis minta, Tuhan saya perlu ini. Yang ketiga apa? Ini lebih kurang ajar yang ketiga ini kita. Merintah, betul. Betul sekali itu. Lihat cara doa kita. Muter-muter cuma 3. Tuhan, tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Nah, itu kan merintah bukan? Minta Tuhan, saya perlu uang Tuhan. Kontrakan saya habis ini. Tuhan sembuhkan ibu saya sakit Tuhan. Tuhan anak saya harus lulus Tuhan. Ujian ini. Tuhan suami saya perlu kerjaan Tuhan. Nah, minta terus. Kalau nggak lapor, Tuhan tetangga saya itu kurang ajar sekali Tuhan. Lapor. Saudara, kenapa kita doanya muter terus begitu? Dan terus lihat sikap kita. Kalau nggak dijawab, nah mutung. Betul sudah. Ngambek. Menyalahkan Tuhan lagi. Mana janjimu Tuhan? Saya sudah doa malam, doa pagi, doa puasa, doa siang. Lah kapan kerjanya kalau doa terus? Saya sudah ini, saya sudah itu. Kenapa Tuhan nggak jawab doa saya? Ayo kita baca ayat pertama dulu. 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14.
Nah, ayat ini jarang dipelajari oleh banyak orang Kristen. Itu sebabnya banyak orang Kristen kecewa karena tidak sesuai dengan firman ini. Senang gak kalau doanya dijawab oleh Tuhan? Oh, senang sekali. Tapi lihat bagaimana dia menjawab doa kita. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14. Dengarkan baik-baik, saya akan baca. Dan inilah keberanian percaya kita kepada Dia. Berani percaya, yaitu bahwa siapa? Yaitu siapa? Bapa di surga, Tuhan. Yaitu bahwa Ia bagaimana mengabulkan doa kita. Wah, senang ini dengar kata mengabulkan doa kita. Tapi lihat syaratnya. Ayo baca sama-sama syaratnya kalimat berikut. 1, 2, 3. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Kalau begitu, yang betul bagaimana? Doa dulu, baru cari kehendak-Nya, atau cari kehendak-Nya baru doa? Ayo, yang betul yang mana? Cari kehendak-Nya baru doa. Jangan nyerocos dulu, baru Tuhan mau apa Tuhan ya? Telat. Kita harus tahu dulu kehendak-Nya, baru kita berdoa. Karena inilah jaminan percaya kita. Wah, Mbak di sana hebat ya pakai lampu. Mbak umur berapa Mbak? Umur berapa? Yuswa pinten? Berapa? 78, hitung 10. Pasang terus lampu nih Mbak, bagus itu melihat Alkitab. Wah, luar biasa semangat. Yang muda-muda kalah itu lihat tuh. Ya. Umur 78, pasti pakai lampu baca Alkitab. Wah, senang sekali. Mbak pasti masuk surga Mbak. Oke, lanjut. Contohnya begini saudara. Kalau kita mendoakan orang sakit, ya, menurut ayat ini, kalau kita mendoakan orang sakit, menurut 1 Yohanes 5:14, kita doa dulu tengking setan penyakitnya, atau kita cari dulu kehendak Tuhan. Kenapa orang ini sakit? Nah, cari kehendak Tuhan dulu. Karena ini ayatnya. Pokoknya Bapa di surga akan mengabulkan doa kita yang sesuai dengan kehendak. Sehingga banyak doa kita salah. Bapa di surga tidak bisa melanggar firman-Nya, ya atau tidak? Nggak akan melanggar firman-Nya. Jadi kalau kita sudah berdoa, Dia belum jawab, kita harus rendah hati. Oh, ada yang salah ini dalam hidupku. Karena aku nggak cari dulu kehendak Tuhan. Saya masih ingat saudara, awal-awal saya belajar ayat ini. Waktu itu Ibu Gyokli masih sama-sama satu gereja, kami di Surabaya. Saudara, datang seorang ibu menangis. Tolong doakan. Anak saya itu ditangkap polisi. Memang salah. Tapi tolong doakan supaya nggak sampai di penjara. Ayo sekarang orang tua mana yang hatinya nggak iba mendengar ibu nangis seperti itu? Ya saya juga berdoa. Begitu saya tutup mata mau berdoa supaya Tuhan bebaskan anak yang masuk penjara. Selama saya hidup jadi hamba Tuhan, saya belum pernah melihat Tuhan marah seperti hari itu. Saya itu kaget. Firman itu seperti cermin. Betul, Yakobus berkata gitu. Kalau kita mendengar firman, kita belajar, itu seperti bercermin. Nah, sehingga kalau kita bercermin, terus misalnya ada